sekalian, pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas tentang hikmatut tasyri' atau hikmah dibalik diturunkannya ajaran Islam atau hukum Islam. Hukum Islam secara khusus atau ajaran Islam secara umum. Jadi filsafat hukum Islam itu tidak hanya berbicara tentang aspek-aspek filosofis dalam arti metode atau cara-cara ilmiah hukum Islam dirumuskan, tapi menurut saya juga berkaitan dengan al-hikmah, yaitu makna dibalik perumusan, dibalik perundangan, atau singkat kata makna yang terkandung dibalik diturunkannya hukum Islam itu kepada umat manusia. Nah, karena itu kita akan melihat dua pokok besar yang masing-masing nanti akan terbagi ke dalam beberapa sub. Yang pertama adalah tema berkaitan dengan hikmatut tasyri' atau itu tadi, yaitu hikmah diturunkannya ajaran Islam kepada umat manusia, atau hikmah diturunkannya hukum Islam kepada umat manusia. Nah, dalam hal ini saya ingin mengutip satu pandangan yang diajukan oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Nah, pada bagian-bagian awal sebelum membahas hikmah yang dikandung dalam masing-masing ibadah yang disyariatkan oleh Islam, Ali Ahmad Al-Jurjawi berbicara tentang bagaimana sebenarnya tujuan yang dibawa oleh hukum Islam atau ajaran Islam secara umum itu secara pokok gitu. Jadi hikmatut tasyri' itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang umum dan pokok, tapi juga berkaitan dengan makna yang terkandung di balik masing-masing ibadah. Sehingga dengan merujuk kepada hikmatut tasyri' wa falsafatuhu yang ditulis oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi ini, kita bisa menemukan aneka pandangan menurut dia ya, yang tentu saja dengan mengutip atau menggunakan pandangan ulama-ulama terdahulu tentang makna yang terkandung di dalam setiap ibadah makhdhah gitu ya. Jadi setiap ibadah yang disyariatkan itu mengandung makna atau mengandung tujuan tertentu yang tidak secara kasat mata tidak bisa secara kasat mata dibongkar. Nah, kita mulai dengan hikmatut tasyri' dulu. Kemudian nanti setelah bicara tentang hikmatut tasyri', kita akan sambung dengan topik kedua, yaitu hikmah diturunkannya atau diutusnya para nabi, atau hikmah pengutusan para nabi, yang dengan begitu nanti kita bisa memetakan hikmatut tasyri' atau falsafah hukum Islam dalam konteks apa manfaat dan hikmah yang dibawa oleh ajaran Islam itu bagi kehidupan manusia akan bisa kita lihat. Nah, dalam hal ini menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi ada empat tujuan atau ada empat hikmah tasyri'. Pertama adalah ma'rifatullah wa tauhiduhu wa tamjiduhu wa wasofahu bisifatil kamal wasifatil wajibah wasifatil wajibati lahu wal mustahilah alaihi wal jaizah. Jadi makna pertama adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah, wa tauhiduhu wa tamjiduhu. Jadi mengetahui Allah di sini maknanya berkaitan dengan persoalan yang sangat banyak, yaitu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan mensucikan Allah, kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang juga di situ ada namanya sifat wajib, kemudian ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Nah, jadi secara umum ma'rifatullah ini pertanyaan filosofis sebenarnya ya, berkaitan dengan pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang Allah. Maka ini bisa kita kaitkan dengan ayat Quran
yang berbicara tentang hakikat Allah. Misalnya kita mendengarkan rumusan-rumusan para ulama tentang bagaimana harus memahami Tuhan itu, maka salah satunya yang pernah kita dengar adalah berkaitan dengan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Kalau kita ingin mengetahui kebesaran Allah, ingin mengetahui Allah itu tidak dengan berpikir tentang zat Allah sendiri, tapi berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Nah, karena itu kan di sini disebutkan tauhiduhu, tamjiduhu, kemudian di situ ada wasofahu bisifatil wajibah, bisifatil kamal. Maknanya adalah itulah cara mengetahui Tuhan. Nah, kita tidak akan berpanjang-panjang di sini karena saya kira pembahasan tentang tauhid ini kita semuanya sudah mengetahuinya dengan baik, tapi maknanya adalah tujuan pertama dari diturunkannya syariat kepada umat manusia itu adalah supaya manusia mengetahui Tuhan, supaya manusia mengetahui Allah, ma'rifatullah. Kemudian atsani menurut Ali Ahmad Al-Hurjawi, yang kedua itu adalah kaifiyatu adai ibadatihi al-muhtawiyat ala ta'zimihi wa syukri ni'amihi allati lau adatnaha la naqshiha. Jadi yang kedua, hikmah diturunkannya syariat kepada manusia itu adalah kaifiyah, yaitu menuntun manusia berkaitan dengan cara apa? Kaifiyatu adai ibadatihi, bagaimana kita menyatakan penghambaan kita kepada Allah. Nah, itu. Bahwa kita ini diciptakan, maka sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, melengkapi kita dengan aneka ragam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini diperuntukkan untuk manusia, karena di situ ada khalifah fil ard. Maka kalau kita renungkan, apapun yang diciptakan oleh Allah ini, manusialah pengambil manfaatnya yang paling besar. Nah, karena itu menjalin hubungan dengan Allah, menyatakan bahwa kita ini berhamba, menghamba di hadapan Allah, itu sebuah kemutlakan. Akan tetapi itu tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus dengan cara-cara tertentu. Ada cara-cara yang telah ditetapkan oleh agama, ada cara-cara yang ditetapkan oleh Islam supaya kita bisa menjalankan ekspresi penghambaan itu dengan cara yang benar. Nah, itu. Maka di sini disebutkan kaifiyatu adai ibadatihi, cara-cara menjalankan ibadah kepada Allah, penghambaan kepada Allah itu al-muhtawiyah ala ta'zimihi, yang di situ ada unsur, ya, unsur beribadah itu apa? Ta'zim itu. Jadi mengagungkan Allah. Wa syukru. Nah, di situ ada nikmat, berterima kasih. Tadi saya katakan tadi. Nah, semua yang diciptakan Allah di dunia ini, pengambil manfaat terbesarnya adalah manusia. Maka wa syukru lini amillah. Jadi bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang di sini Al-Jurjawi mengatakan allati lau adatnaha, kalau kita hitung kalau kita hitung, ya, maka lanaksiha, itu tidak mungkin kita bisa menghitung, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sekali lagi, ini bagian dari refleksi kehidupan kita bersama-sama yang sepertinya sepele, tetapi sebenarnya kalau kita renungkan, kita akan menemukan makna dari apa yang disebut dengan kelimpahan nikmat Allah yang tak terkira itu. Kemudian asalis, yang ketiga, menurut Ali Ahmad Al-Hurjawi, makna atau tujuan tasrik, hikmatul tasrik yang ketiga itu adalah
al-khatsu 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi supaya manusia punya dorongan kekuatan untuk menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Tapi pada saat yang sama juga memiliki pengetahuan tentang apa-apa yang harus dihindari, apa-apa yang harus ditinggalkan sebagai bagian dari nahyun atau larangan Allah gitu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Di sini ada asalah adab al-fadilah yang harus dilakukan oleh manusia itu, misalnya adalah al-adab al-fadilah, adab yang utama. Jadi adab yang utama. Kemudian al-akhlaq at-thahirah, akhlak yang suci. Kemudian wal mazaya lati tasumu bil mar'i ila maroti bisyaraf. Jadi kelebihan keutamaan lain yang jika dilakukan itu akan membawa manusia kepada martabat kemuliaan, warofati, dan ketinggian derajat, kalmuruah, seperti kehormatan. Jadi itu yang ketiga, yaitu berkaitan dengan supaya manusia ini bisa mengetahui hal-hal yang diperintah dan membedakannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah iqaful mu'tadi inda haddihi biwad'il ahkamil muqarrarati fil muamalah. Jadi menghentikan mereka manusia, maksudnya yang menghentikan manusia yang melanggar batas. Jadi kalau kita membaca sejarah masa lalu, bagaimana ada banyak kaum terdahulu itu yang melanggar batas dalam hal misalnya memperlakukan para nabi, atau dalam melakukan kejahatan gitu, dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Maka Al-Quran mengatakan di dalam kisah-kisah orang yang terdahulu itu sebenarnya terdapat pelajaran bagi kalian. Nah, salah satu pelajaran yang bisa kita petik itu adalah bagaimana kaum terdahulu itu memiliki ciri melanggar hudud. Nah, itu melampaui batas. Nah, batas apa? Batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Kisah-kisah yang kita dengar sekali lagi. Nah, karena itu di sini dikatakan Ar-Rabi adalah iqaful mu'tadi inda haddi biwad'il ahkamil muqarrarah fil muamalah. Jadi menghentikan mereka yang melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Allah itu dengan cara wad'il muqarrarat, wad'il ahkam wa biwad'il ahkamil muqarrarat, dengan menetapkan hukum-hukum yang pasti dalam bidang al-muamalah, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat 4 hikmah tasyri' yang disebutkan oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab ini, yaitu saya ringkas. Pertama adalah ma'rifatullah, berarti itu berkaitan dengan tauhid. Dan kalau kita ke dalam konteks ilmu fikih hari ini, ma'rifatullah itu lalu melahirkan sebuah keyakinan bahwa kita ini merupakan hamba, kita ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan karena itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali harus mengetahui siapa yang menciptakan kita. Pengetahuan kita terhadap Allah yang menciptakan kita itu lalu akan melahirkan rasa penghambaan. Nah, karena itu yang kedua maknanya adalah, atau hikmah tasyri' yang kedua adalah, yaitu berkaitan dengan kaifiyatu adail ibadah. Jadi karena kita sudah yakin dengan keberadaan Allah, kita yakin dengan keberadaan Allah itu melalui sifat-sifatnya dengan ciptaannya yang ada di muka bumi ini, maka kita harus beribadah kepadanya. Nah, maka kalau yang pertama tadi itu tauhid, maka yang kedua ini saya akan menyebut ini disebut dengan ibadah gitu. Ibadah, ya kan?
Maka unsurnya adalah penegakan tauhid. Hikmatul tasrik itu adalah penegakan tauhid. Kemudian yang kedua adalah kaifiyah ibadah, mengajarkan manusia tentang cara-cara beribadah. Kemudian yang ketiga, al-hatsu alal amri bil ma'ruf, berarti ini melakukan segala bentuk kebajikan, berarti al-ihsan gitu ya. Lalu yang keempat adalah berkaitan dengan muamalah. Jadi hukum muamalah. Jadi yang pertama adalah, kalau kita ringkas sekali lagi, hikmatul tasrik itu yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah ihsan, yang keempat adalah al-muamalah. Ibadah berarti hubungan manusia dengan Allah, muamalah berarti hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, maka ini bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan hikmatul tasrik. Nah, sekarang kita akan lihat pada bagian yang lain, yaitu berkaitan dengan hikmatu wadhifatur rusul alaihim. Nah, jadi Allah menurunkan nabi-nabi kepada umat manusia. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan gitu ya? Yang menjadi tujuan Allah menurunkan rasul dan para nabi kepada umat manusia. Di sini ada 6 hikmah atau 6 tujuan, atau ada 6 makna yang bisa kita bongkar berkaitan dengan diturunkannya nabi kepada umat manusia. Maka yang pertama itu adalah berkaitan dengan, karena tadi yang dari hikmatul tasrik tadi unsur pertamanya adalah tauhid, maka berarti ma'rifatul khaliq itu merupakan hal yang paling utama. Maka awalama yajibu alal insani kana awalama yakumu biidaihi al mursalun huwa irsadul khalqi ila hadzal khaliqil adimi asya'ni al qawi as-sultan. Jadi yang pertama adalah menunjukkan makhluk, berarti umat manusia, kepada sang pencipta agung yang kekuasaannya sangat luar biasa. Nah, maka tujuan pertamanya adalah irsadul khalqi. Jadi para nabi itu diutus oleh Allah untuk irsadul khalq. Irsadul khalqi, atau dengan kata lain memberikan petunjuk kepada semua makhluk, terutama manusia, ila hadzal khaliq al-azim, kepada pencipta yang sangat agung ini, yang memiliki kekuasaan luar biasa. Wa yasufunu lahum bi ausafin naud, dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas pada aspek yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tsaniyan tadhkiruhum bi udmati hadzal khaliq wa jalali bi udmati hadzal khaliqi wa jalali kudrihi wa adimi kudratihi, dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah para rasul mengingatkan manusia ya dengan apa? Berkaitan dengan kebesaran Allah, kemuliaan kekuasaannya, qadarnya ya, kemudian keagungan kemampuannya, kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang wajib diketahui berkaitan dengan sifat-sifat wajib Allah, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang mustahil. Kemudian ini kita percepat saja. Yang ketiga adalah khaddun nasi ala makarimil akhlaki wal adabi. Itu yang ketiga adalah para rasul memberikan motivasi ya, mendorong manusia untuk menghiasi diri mereka dengan apa? Makarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia, itu wal adab, dan apa ya? Ya moralitas, etika gitu ya. Jadi para rasul mendorong orang-orang manusia untuk menghiasi diri mereka dengan etika mulia dan moralitas yang membebaskan jiwa. Nah, di sini dikatakan allati
allati tatahayyi biha an-nufusu wa hadhihi yati mala takhillu ru'yatihi. Jadi ini adalah makna ketiga atau hikmah ketiga diturunkannya para nabi. Kemudian robian ta'limul insani kaifiyati ta'dhimi hadzal khaliq wa ada'i ma farradahu alaihi minal ibadat bi jami'i anwa'iha ala atammin nidhami. Jadi yang keempat adalah mengajarkan manusia tentang cara-cara beribadah atau cara-cara itu tadi mengakui keagungan Allah, mengakui kebesaran Allah itu dengan tata cara tertentu. Tidak bisa istilah orang Jawa, ibadah itu harus dilakukan dengan tata cara tertentu. Tidak bisa sak karepe dhewe. Meskipun kita sangat semangat, tapi sholat tidak bisa dilakukan setiap saat. Nah, maksudnya sholat itu dilakukan dengan tata cara tertentu, waktu-waktu tertentu. Misalnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ini berkaitan dengan aturan waktu, bahwa kita menjalankan sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, iya. Tetapi Al-Quran mengajarkan bahwa sholat itu tidak bisa dilakukan sakarepe dhewe gitu. Tetapi kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Bagi orang-orang yang beriman, waktu sholat itu sudah ditetapkan secara waktu-waktu tersendiri. Nah itu. Atau juga berkaitan dengan puasa. Puasa wajib itu 1 bulan pada bulan Ramadan. Lalu orang berpuasa tanpa berbuka, misalnya gitu, karena saya ingin menunjukkan ya kesalehan saya dengan beribadah sepanjang masa. Itu tidak diperbolehkan oleh Islam. Karena di situ kan ada makna yang dikandung. Sehingga dalam kaitannya dengan ibadah, maka berlakulah prinsip bahwa apa-apa pada prinsipnya terlarang. Sehingga di dalam kaidah usul fikih ya, ini kaitannya dengan falsafah hukum Islam yang lain, dalam makna yang lain ya, dalam kaitan metodologi tadi saya katakan di awal, maka kita menemukan pandangan yang menyebut bahwa al-aslu fil ibadati litahrim, bahwa pada dasarnya ibadah itu tidak dibolehkan gitu, illa dalilu ala wujubiha, kecuali ada dalil atau ada perintah, ada bukti yang menunjukkan kepada kewajibannya. Nah ini kan berarti itu tadi, dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, maka para nabi, para rasul mengajarkan kepada umat manusia bagaimana menjalankan ibadah yang betul, sehingga ibadah itu diterima oleh Allah. Demikian kalau kita perhatikan kisah tentang Nabi Adam ya, di dalam surat Al-Maidah itu ada kisah 2 anak Nabi Adam yang dua-duanya mempersembahkan kurban kepada Allah, tapi yang satu diterima, yang satu tidak. Nah, kabar dari Nabi Adam kepada 2 anaknya, Qabil dan Habil, bahwa salah satu korban dari salah satu dari kalian tidak diterima. Korban salah satu dari kalian diterima, itu lalu menimbulkan rasa dengki ke salah satu anak Nabi Adam. Nah, kita tidak bicara tentang peristiwa-peristiwa seterusnya, tetapi di sini sebenarnya ada satu hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang tidak diterima. Pertanyaan yang bisa kita ajukan, kenapa sebuah ibadah diterima dan yang lain tidak? Oleh karena itu tadi, ada kaifiyatu, ada ibadati, ada cara-cara menjalankan ibadah. Kalau itu al-kaifiyah itu dijalankan dengan baik, maka diterimalah ibadah. Tapi kalau al-kaifiyah itu tidak dipenuhi, maka tidak diterima ibadah. Sehingga dalam hal ibadah, maka kita mengikuti ajaran para rasul.
Tetapi itu nanti berbeda, kita semuanya tahu karena kita sudah belajar kaidah-kaidah fikih dan usul fikih secara mendasar. Kita mengetahui bahwa dalam hal muamalah atau urusan keduniaan maka berlaku prinsip segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Itu dalam prinsip muamalah. Jadi segala sesuatu sepanjang itu menyangkut hubungan dengan sesama manusia itu dibolehkan. Illa dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah takrirul hududi wa wad'il qawaidi allati yansijul mar'a alaiha yansijul mar'u alaiha fi jami'il muamalati ka'iko bizani wa qat'iyadis syariki wa qatlil qatili wa haddil qadafi wa syaribil khamri wa tamyizil halali minal haram. Jadi yang kelima itu adalah para rasul menetapkan takrirul hudud. Hudud itu jamak dari had, artinya batasan-batasan. Jadi para rasul menetapkan batasan-batasan, wawad takrirul hududi wawadul qawaidi. Jadi memberikan penjelasan, menetapkan ya. Oh, ini hal-hal yang tidak boleh dilampaui gitu. Ini hal-hal yang sudah batasnya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu kita mendengarnya dari para rasul gitu. Wawadul qawaid dan meletakkan prinsip-prinsip ya yang mengikat manusia itu dengannya dalam hal apa? Fil jami'il muamalah, dalam hal hubungan dengan sesama manusia tadi itu. Wah, gitu. Kemudian di situ kita bisa melihat bahwa tujuannya adalah kenapa dilakukan aturan-aturan seperti itu. Ya, tujuannya berkaitan dengan maqasid syariah yang 5 itu. Ada hifdzuddin, itu kaitannya dengan tauhid. Kemudian hifdzun nafas, maka al-muamalah itu di dalamnya terdapat unsur hifdzun nafas, memelihara jiwa. Tapi al-muamalah itu juga berkaitan dengan misalnya ada hukum-hukum kepemilikan, maka di situ ada hifdzul mal, memelihara harta benda. Maknanya bukan berarti, mungkin orang bisa salah paham, maksudnya memelihara harta benda itu berarti Islam menekankan materialisme. Bukan begitu maksudnya. Tetapi memelihara harta benda itu adalah bahwa manusia itu memiliki hak, punya hak milik. Nah, hak milik itu harus dihormati dan harus dijaga, asalkan segala sesuatu itu diraih dengan cara yang sah dan yang benar. Kemudian yang keenam adalah yasrohuna. Jadi sadisan itu adalah yasrohuna lil insani turuqa allati tastaqimu biha hayatuhu almadiyatu wa yakhuddunahu ala ittibaiha kakhud'ihi ala nasyati fil amal wa darbihim lahu al-amsal. Jadi para rasul memberikan penjelasan tentang bagaimana cara manusia mempertahankan kehidupannya, itu ya, mempertahankan kehidupannya. Allati tastaqimu biha hayatuhu al-madiyah, kehidupan material. Karena Islam adalah agama yang memberikan penekanan atau memberikan penekanan tentang keseimbangan antara yang dunia dan yang akhirat, yang duniawi dan yang ukhrawi gitu. Sehingga di sini dikatakan yasrohuna lil insani at-turuqa allati tastaqimu biha hayatuhu al-madiyah. Jadi kehidupan materialnya terjamin, kehidupan material manusia itu juga terpenuhi gitu. Wa yakhudunahu ala itibaiha, dan
mengikuti cara-cara tersebut, misalnya mengajak mereka seperti apa? Misalnya nasyatu fil amal. Jadi rajin bekerja untuk memperoleh kemuliaan di dunia, itu ajaran Islam itu. Jadi Islam memberikan penekanan itu, tapi pada saat yang sama Islam juga memberikan pandangan keseimbangan bahwa di dalam hartamu terdapat hak orang lain, bahwa di dalam hartamu itu ada porsi-porsi yang harus dibelanjakan untuk urusan dengan Allah. Itu maknanya apa? Keseimbangan. Di satu sisi mendorong manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia, kemuliaan dunia itu tadi yang disebut dengan tastaqimu biha hayatuhu al-madiyah. Jadi kehidupan materialnya jangan dilupakan. Tapi pada yang sama Islam juga memberikan doktrin tentang zakat, tentang infak yang maknanya adalah keseimbangan. Kamu boleh mencari harta, kamu boleh berusaha bekerja segiat mungkin untuk memperoleh kebahagiaan duniawi, bahkan katakanlah melakukan akumulasi modal gitu. Tapi jangan lupa akumulasi itu tidak bersifat mutlak, karena dalam harta yang terakumulasi, dalam kapital dan modal yang terakumulasi dari tanganmu, itu ada hak orang lain. Ini secara hukum kemanusiaan barangkali sulit diterima. Saya bekerja sendiri, saya mencari uang dengan tangan sendiri, kenapa ada hak orang lain di dalam harta yang saya usahakan? Nah, itulah dimensi spiritual yang diajarkan oleh Islam, supaya orang tidak hidup dalam kesendirian, manusia tidak hidup dalam ego yang membelenggu dirinya, tetapi harus berusaha untuk menjadikan segala sesuatu yang ia miliki itu sebagai cara untuk memuliakan kemanusiaan. Karena ketika kita berbicara tentang tauhid tadi itu, sebenarnya cerminan tauhid kepada Allah itu adalah sikap kita kepada manusia. Manusia adalah ciptaan Allah, makhluk-makhluk yang lain adalah ciptaan Allah. Maka kalau kita bertauhid dalam di dimensi yang pertama tadi itu tauhid dua kan, maka caranya adalah dengan memuliakan manusia. Memuliakan manusia itu ya dengan cara lain, dengan yang kita punya, harta yang kita miliki kita sedekahkan untuk kepentingan publik. Harta yang kita miliki kita sedekahkan untuk menolong orang-orang yang tidak berpunya. Sebenarnya itu juga bagian dari tauhidullah. Nah, karena itu lalu kita akan tutup dengan perkataan dari Gus Dur Abdurrahman Kiai Abdurrahman Wahid almarhum. Kurang lebih ia mengatakan, kalau kita ingin memuliakan Allah, itu adalah dengan memuliakan ciptaannya. Maka menjaga keseimbangan tadi itu duniawi, ukhrawi, dan kemudian menyadari bahwa di dalam hal-hal yang kita miliki itu terdapat hak orang lain, maka itu sebenarnya bagian dari cara pada satu titik itu menegakkan hukum Allah, tapi pada titik yang lain adalah memuliakan manusia. Sementara memuliakan manusia itu tidak lain adalah sama dengan memuliakan Allah, karena manusia adalah ciptaan Allah. Demikian teman-teman sekalian, materi kita pada hari ini berkaitan dengan hikmatu tasri dan hikmatu irsali rusuli ilan nas, atau hikmah diutusnya nabi-nabi atau rasul kepada manusia. Demikian pada materi-materi berikutnya kita akan berusaha untuk membahas hikmah yang terkandung di dalam ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam ibadah-ibadah makhdoh. Mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup untuk membicarakan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.